Ingat, kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Karena kedustaan akan menghantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan menghantarkan kepada neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Mari kita memulai kajian kita kitab Riyadhus Shalihin memasuki hadis ke-54. Baik, ma'asyiral muslimin, pertemuan kita kali hari ini bab baru tentang kejujuran. Baik, apa sih itu kejujuran? Gambarannya seperti apa? Siapa tokoh dan seterusnya? Insya Allah kita akan menyampaikan. Yang pertama, definisi kejujuran. Jujur itu berarti keselarasan, kesamaan antara lahir dan batin, antara ucapan perbuatan, antara fakta dan berita. Itulah definisi kejujuran. Jadi keselarasan lahir batin, ucapan perbuatan, antara berita dengan fakta itu sama, itu namanya jujur. Dan kejujuran di dunia laksana pedang, siapa saja yang berhadapan dengan kejujuran pasti dia akan patah, pasti dia akan kalah, pasti dia akan memperoleh kejayaan. Akan tetapi kejujuran ini musuhnya banyak sekali. Apa lawan daripada kejujuran?
dusta. Sedangkan yang jujur ini minim, kecil sekali, minoritas. Sedangkan yang dusta gimana? Mayoritas. Tetapi meskipun ia minoritas, kalau orang ini istiqomah dalam kejujuran, insya Allah akan memperoleh kejayaan atau kemenangan. Kenapa? Karena kedudukan ini di bawah derajat para nabi. Jadi kedudukannya, kalau tadi ibarat pedang melawan kejahatan, kedudukannya sangat tinggi sekali. Seorang hamba Allah selain para nabi, posisi paling tinggi adalah kejujuran. Kemudian kejujuran ini akan mampu menghadapi segala hal. Kenapa? Karena kejujuran itu laksana sebuah kondisi apapun, itu adalah pondasi. Kalau ibarat jiwa kita, diri kita adalah ruhnya. Jadi orang yang jujur itu ruhnya sangat kuat sekali. Pondasinya tegak sekali, ketajamannya seperti pedang, dan kedudukannya tinggi di atas syuhada, di bawah nabi urut-urutannya. Mari kita perhatikan, inilah yang selalu kita minta. Di antaranya, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapakah orang yang Allah berikan nikmat itu? Mari kita perhatikan. Ternyata tafsirnya Quran surat 4 ayat 69. Coba ma'asyur muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan gambaran yang begitu jelas, yakni an'amta alaihim adalah an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Pertama, an-nabiyyin, para nabi. Sedangkan manusia biasa tidak mungkin sampai derajat nabi. Kemudian yang kedua, wasiddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, yang benar. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, wassolihin, orang-orang yang solih. Jadi urutan-urutannya, kedudukannya itu pertama para nabi, kedua siddiqin, orang yang jujur, yang ketiga adalah wasyuhada, yang keempat wassolihin. Inilah ma'asyiral muslimin, kedudukan kejujuran itu ternyata menempati tempat yang sangat tinggi sekali. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman dan orang yang bertakwa bersama dengan orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat ke-109. Di ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'asyadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur atau benar. Apa tafsir dari Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-119 ini?
saya bawakan salah satu tafsir, yakni Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menafsirkan ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang jujur. Beliau membawakan tafsirnya sebagai berikut: bertakwalah kalian dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan jadikanlah kalian orang-orang yang jujur dalam niat, perbuatan maupun perkataan. Maka dengan demikian kalian bersama orang-orang yang jujur kelak di akhirat. Siapakah orang-orang yang jujur tersebut? Maka beliau menjelaskan yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang ketiga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan yang keempat bersama seluruh para nabi dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Tafsir Aisarut Tafsir juz 2 halaman 110. Jadi maknanya, bersama orang-orang yang jujur itu kelak nanti kalian di akhirat akan dipersamakan dengan Nabi, Abu Bakar, Umar beserta seluruh para nabi-nabi dan syuhada wassolihin itu. Karena golongan inilah tadi golongan orang yang Allah berikan nikmat itu. Betapa agungnya ini. Oleh karena itu mari kita perhatikan penjabaran ayat dari surat 9 ayat ke-19 tadi. Jujur di ayat tadi disebutkan ada beberapa penafsiran. Jadi bersama orang-orang yang jujur tadi, pertama menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an, makna kejujuran di sini yakni bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jadi perintah Allah tadi, orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur, maknanya bersama Nabi dan bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Ini pendapat Abdullah bin Umar. Jadi mari kita perhatikan. Gambaran yang kedua, Ad-Dhahhak rahimahullah mengatakan bersama orang-orang yang jujur maknanya adalah bersama Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi bersama para sahabat-sahabat. Menurut Al-Qurtubi yang bermakna bersama orang-orang yang berjujur tadi adalah bersama orang-orang yang keluar berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan bersama orang-orang munafik. Inilah yang diantara tafsir dari makna bersama orang yang jujur. Jadi kesimpulan dari kejujuran di sini adalah apa itu jujur di sini bersifat umum. Bisa jujur dengan hati, bisa jujur dengan perkataan, dan bisa jujur dengan perbuatan, serta jujur dengan segala keadaan. Nanti ada penjelasannya, jujur ketika seorang hamba itu berdagang. Dengan kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan. Itu wallahu a'lam. Baik, ini yang pertama berkaitan dengan kitab ini. Sebelum menjelaskan hadis-hadisnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah selalu memberikan
muqaddimah dengan menampilkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi anak ulang, kedudukannya sangat tinggi di bawah para nabi, kejujuran di dunia laksana pedang yang bisa memutus segala hal yang dihadapinya. Orang yang jujur mendapatkan apa yang disebut dengan kenikmatan. Maka Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman bersama orang-orang yang jujur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga pada para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ke-54. Hadis ini berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana hadis ini menurut penjelasan para ulama adalah hadis yang sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena nanti siapa yang mempunyai sifat ini maka akan terhantarkannya kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkannya kepada surga. Ini jadi jalan menuju surga, salah satunya yang sangat efektif dan sangat jelas adalah kejujuran. Dan siapa yang terus ia jujur setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, dan terus ia istiqomah dengan kejujuran, maka ia akan mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang jujur. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar as-siddiq, jujur, karena Abu Bakar ini selalu apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, Abu Bakar nggak pernah sedikit pun ragu. Dia mengatakan, jangankan itu yang dikatakannya, lebih daripada itu saja, jika yang mengatakan adalah Muhammad bin Abdullah, aku yakin membenarkannya. Maka beliau mempunyai sifat yang begitu membenarkan semuanya tadi, akhirnya mendapatkan gelar apa tadi? As-Siddiq. Perhatikan, satu di antara sekian para sahabat yang lebih mengutamakan gelarnya dari Rasulullah, karena saking mencintainya Rasulullah, maka ia meninggalkan nasabnya. Lihat Abu Bakar, nasabnya siapa? Siapa yang masih ingat? Siapa nasab Abu Bakar? Ya? Iya. Nafsabnya sebetulnya Abu Bakar bin Abdurrahman dan seterusnya itu. Tapi beliau lebih menyukai apa? Abu Bakar As-Siddiq itu. Ini contoh, ini bukti bahwa ya, tabiat, sifat, karakter bisa dibentuk. Benar mendapatkan kebaikan, kebaikan akan menghantarkan kepadanya surga. Contohnya siapa tadi? Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ada yang bisa memasuki surga dengan segala pintu, segala arah pintu, maka salah satunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu. Sebaliknya Allah juga mengabarkan
kepada kita agar menjauhi sifat dan karakter berdusta. Karena kedustaan akan menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkan kepada neraka. Siapa saja yang senantiasa berdusta dan terus memilih dalam kehidupannya selalu berdusta, akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau bohong. Siapa contohnya yang digelari pendusta? Iya, Musailamah Al-Kadzdzab itu. Lihat, gelarnya Al-Kadzdzab karena kebiasaannya dia adalah dusta. Hati-hati dengan gelar ini, membahayakan. Kalau digelari pencuri kan repot. Maka orang mengatakan perampok, nggak disebut namanya, gitu. Karena kebiasaannya dia perampok. Jangan sampai bohong, dusta itu menempel ke sesuatu manusia. Oh, itu lo digelari pembohong, pendusta. Karena kebiasaan, karakter, sifat, dan terus dia memilih istiqomah dalam kejahatan, di antaranya sifat sombong. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan hadis ini diriwayatkan, ya, hadis ini diriwayatkan ada beberapa riwayat, tetapi ada yang disebutkan di situ tadi bahwa hadis ini diriwayatkan dalam kitab Fathul Bari karena muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kemudian kosa kata asing albir, kebaikan. Allah tabaraka wa taala menjelaskan makna lafadznya mencakup seluruh albir, kebaikan segala sesuatu yang baik. Seperti ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bir ini bermakna umum. Yahdi membawa, yakni maknanya membimbing dan mengantarkan. Hidayah, bimbingan. Jadi ingat bahwa disebutkan di hadis ini tadi bahwa kejujuran menghantarkan, membimbing pelakunya dalam kebaikan. Adapun kebaikan menghantarkan atau membimbingnya menuju surga. Sedangkan dusta menghantarkan kepada pelakunya kepada apa? Kejahatan. Sedangkan kejahatan pelakunya dihantarkan kepada mana? Neraka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan dari hadis ini. Apa? Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Tadi Ana sudah sampaikan definisi jujur, keselarasan antara apa tadi? Antara, boleh dibolak-balik selama sama, antara ucapan dengan perbuatan, antara lahir dan batin, antara
berita dengan fakta. Selama 3 ini ada unsurnya, mau dibolak-balik juga nggak apa-apa. Misalkan kejujuran adalah keselarasan antara berita dengan fakta, lahir maupun batin, ucapan perbuatan, silahkan aja. Jadi kalau antara keduanya tidak sinkron, tidak selaras, ucapannya gimana, perbuatannya gimana, berarti dia tidak jujur. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan bahwa albir, kejujuran tadi membawa kepadanya albir, sedangkan albir membawa padanya surga. Surga dari kebaikan ini puncaknya keinginan, yakni innal abror lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga, yakni surga an-na'im, penuh dengan kenikmatan. Jujur ternyata berat luar biasa. Ya, orang yang jujur ini sungguh di segala zaman sungguh sangat berat sekali. Apalagi orang yang jujur ini memiliki kedudukan. Karena ketika dia jujur, risiko yang harus ditanggung adalah berhadapan dengan lawan dari jujur. Apa tadi lawan dari jujur? Dusta. Sedangkan di depan tadi saya menyampaikan orang yang jujur itu minim, sedangkan orang yang dusta mayoritas. Maka bagaimana agar yang minoritas tadi bisa menang? Maka mari kita perhatikan bahwa jujur, kalau kita terus istiqomah, kejujuran ini laksana pedang yang bisa memberantas segala bentuk kedustaan. Namun harus sangat kuat. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia paling jujur. Maka walaupun awalnya sendirian, karena kejujurannya akhirnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, lawan maupun kawan sangat segan sekali. Karena apa? Karena kejujuran yang Rasul istiqomahkan. Kapan Rasulullah ini jujur? Apakah Rasulullah ini jujur saat beliau diangkat menjadi nabi atau sebelum menjadi nabi? Sebelum menjadi nabi pun Rasulullah sudah diberikan gelar jujur. Apa? Al-Amin. Itu. Siapa yang memberi gelar Al-Amin itu? Ayo, siapa yang memberi gelar Rasulullah Al-Amin? Masyarakat pada saat itu, bukan Allah, bukan. Karena ketika itu Rasulullah belum diangkat jadi nabi. Jadi ketika Rasulullah itu enggak pernah berdusta, ketika mengumumkan beliau diangkat oleh Allah menjadi utusannya, orang-orang kafir Quraisy ketika itu bingung untuk menghadapi ucapan beliau itu. Kenapa? Kalau ia membenarkan, berarti konsekuensinya dia harus meninggalkan sembahan-sembahan atau agama-agama sebelumnya. Kalau enggak dibenarkan, Muhammad ini enggak pernah bohong, enggak pernah berdusta. Ini.
ternyata kejujuran itu bisa menetralkan segala keadaan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan. Ayatnya agak panjang, silahkan akhi dibaca surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-35. Wassadiqina wassadiqat, yaitu laki-laki dan perempuan yang jujur. Itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan nilai sebuah kejujuran. Apa itu? Bahwa kejujuran itu merupakan kebaikan sekaligus penyelamat. Jadi kalau kita ingin Allah selamatkan, ayo kejujuran kita utamakan. Sifat kejujuran inilah yang menentukan nilai perbuatan. Kemudian kejujuran merupakan ruhnya. Seandainya orang-orang itu benar-benar ikhlas dalam beriman dan berbuat, niscaya kejujuran yang terbaik bagi mereka. Maknanya bagaimana? Maknanya wallahu a'lam adalah kejujuran merupakan ruh dalam segala keadaan. Itu. Kalau kita dalam setiap keadaan kejujuran ada di dalamnya, Masya Allah, berarti orang ini mempunyai derajat yang sangat tinggi sekali itu. Maka beruntunglah bagi orang yang mempunyai sifat kejujuran. Saya akan coba mengambil pernyataan ulama terkenal, yakni Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, menerangkan bahwa sifat as-siddiq atau kejujuran dengan perkataannya, yakni makom kedudukan kaum yang paling agung. Jadi makom yang paling agung adalah kejujuran. Ditandainya sifat wajib bagi Nabi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq di urutan saking agungnya, saking tingginya kedudukannya. Bahkan kedudukan para salikin, yakni orang-orang yang menuju kepada Allah sekaligus jalan yang terlurus, yang tidak akan binasa, adalah kejujuran. Ingat, kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan menghantarkan kepada surga.